Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ajari aku untuk mengerti isi hatimu dan aku melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema pengenalan akan Tuhan versus pengetahuan tentang Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hosea 4 ayat ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Keadaan umat Tuhan pada zaman Hosea itu disebutkan sebagai umat yang telah menolak pengenalan akan Tuhan, sehingga mereka binasa. Namun jika kita memperhatikan kitab Hosea 4 seluruhnya, keadaan umat Tuhan pada zaman Hosea bukan tanpa pendampingan nabi-nabi Tuhan atau imam-imam. Bahkan mereka juga masih mengenal membawa korban bakaran. Hanya saja bukan untuk Tuhan, tapi untuk berhala-berhala buatan tangan manusia. Melalui keadaan umat Tuhan pada zaman Hosea ini, kita akan dapat belajar memahami perbedaan antara pengenalan akan Tuhan dan pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan tentang Tuhan adalah bentuk atau aplikasi dari sebuah ajaran agama. Tidak berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya. Targetnya adalah sekedar pengetahuan. Namun pengenalan akan Tuhan itu tercipta lewat sebuah hubungan yang terjalin. Sama seperti dua orang sahabat atau sepasang suami istri. Setelah sekian lama bergaul dan bersekutu bersama, maka dari hubungan baik yang terjalin, muncullah satu sifat yang saling mengenal, saling memahami. Hal ini bukan sekedar berbicara tentang berapa lama mereka sudah bergaul. Sekalipun waktu yang lama tentu akan membuat kedua pribadi akan lebih mengenal satu sama lain. Namun tidak selamanya demikian. Petrus dan Yudas Iskariot sama-sama melayani sebagai murid Tuhan. Mereka sama-sama terpanggil di waktu yang hampir bersamaan. Pada titik genting dan titik nadir di hidup mereka, pada persimpangan jalan, ketika mereka hampir-hampir berbuat dosa dan hancur, dua peristiwa dicatat di dalam firman Tuhan. Bagi Yudas Iskariot, pada waktu malam ketika dalam perjamuan makan bersama, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa salah satu dari mereka yang duduk di situ akan menyerahkan dia untuk dibunuh. Pernyataan kiasan atau pernyataan seperti ilustrasi itu sama sekali tidak menyentuh hati Yudas. Kemudian inilah yang terjadi. Yohanes 13 ayat ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Yudas bahkan terus saja berjalan melakukan apa yang sedang dia rencanakan. Sampai akhirnya Yudas menyerahkan Yesus Tuhannya dengan tanda sebuah ciuman. Lukas 22 ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Namun semua itu tidak pernah menghentikan langkah Yudas untuk binasa. Yudas tidak pernah mengalami perubahan yang mendatangkan pertobatan. Yudas memang menyesal, tapi buah penyesalannya melahirkan sebuah kehancuran dan kesia-siaan. Berbeda dengan Yudas,
Petrus pun sudah berbuat dosa. Dia bahkan menyangkal Tuhannya sebanyak 3 kali. Setelah semua itu terjadi, Injil Lukas mencatat, Lukas 22 ayat 61 sampai dengan yang ke-62. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Hanya sekedar pandangan mata dari Tuhan Yesus kepada Petrus, namun dapat memutarbalikkan langkah Petrus. Petrus bukan sekedar menyesal dan mengasihi diri sendiri, namun dia bertobat dan berbalik arah. Itulah perbedaan antara pengetahuan tentang Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Haleluya, sahabatku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, ajari aku, tuntun aku, agar aku berjalan dan mengenal Engkau dengan benar. Amin. Jesus loves you, and so do I.